Halo guys, selamat siang. Bertemu saya Abi dari VTK Biginex. Hari ini kita bersama Prince of dengan Bapak dari langsung CEO, gitu ya. Nah, pas dulu dong kita. Iya. Oke. Nah, kita Gimana Mas Adi? langsung aja, ya kan? Karena Ngobrol-ngobrol ya. Iya. Bincang santai sih sebenarnya. jadi yang mau ditanyain adalah apa sih yang dijual Prince of kok akhir-akhir ini kok laku banget di tengah pandemi gitu? Kira-kira ini. Jadi gini Mas Adi, ya syukur alhamdulillah kita dikasih ruang sama teman-teman untuk nggarap sistem di teman-teman printing ya. Oke. Yang terakhir kemarin kita di Bali, di Pak Eka, salah satu printing yang besar juga di Bali, Eka Print kalau teman-teman tahu. Itu kita bikin sistem di dia mulai dari antrian sampai payroll penggajian karyawan, terus order, sampai iklan TV-nya juga kita yang kerjain. Wow. Terus, nah yang terakhir kita bikin juga di Eka Print itu pelanggan ketika ngambil orderan bukan orang yang manggil, tapi ada sebuah TV yang disediakan namanya TV Voice. Jadi dia akan yang manggil pelanggannya bahwa kerjaan udah selesai. Seperti itu. Oke. Apa sih keunggulan produknya Prince of ini? Keunggulan produk Prince of pertama yang pasti karena kita sudah berjalan selama hampir 3 tahun, proven. Proven itu maksudnya gini Mas Ade, seringkali yang terjadi pada sebuah perusahaan software house itu produk ini udah di order dalam bentuk sebuah project sesuai yang diinginkan oleh customer, tapi nggak selesai. Banyak sekali kendalanya. Salah satunya biasanya dia nggak punya tim yang solid. Di Prince of sendiri kami punya tim itu mulai dari tim developer, tim pengembangan, tim perancangan desain, sampai tim tester dan juga ada ini administrasinya. Tujuannya apa? Jadi produk itu kita rancang dengan baik, baru kita develop. Rancangan itu dari hasil requirement yang diminta oleh klien-klien kami. Terus kemudian kita rancang dengan deadline yang kita sudah sepakati dengan klien. Terus kemudian baru kita tes. Kita tes dulu. Jadi sebelum kita berikan ke pelanggan, kita tes dulu, kita uji. Ada namanya tim tester yang bagian menguji aplikasi itu. Baru kita distribusikan ke pelanggan. Seperti itu. Nah itu kadang yang harus diperhatikan dalam sebuah perusahaan software house Mas. Jadi 3 tahun ini ya syukur alhamdulillah karena kita bisa menyelesaikan produk yang diminta pelanggan, walaupun kita ada produk yang sudah jadi ya siap-siap asik, pada dasarnya masih butuh customize. Selain itu tadi tim, kedua kita selalu mendengar, listen. Apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh customer, istilahnya customer need ya. Kita tuh mendengar, oh ternyata seperti ini, kita ada problem seperti ini. Karena seringnya kita bertemu dengan customer, akhirnya kita bisa tahu benar-benar apa yang dibutuhkan pelanggan kami. Seperti itu. Jadi kalau saya sendiri kan tahu di tentang software itu kita udah buat utuh, dilemparkan ke orang. Entah dia butuh atau tidak, ada kewalahan atau tidak, kita nggak mau tahu ini Pak isinya yang aku buatin gitu. Jadi kok nggak ada ininya, nggak bisa, ini jadi satu, ya inilah dia gitu. Gitu soalnya beda ya. Jadi gini, Prince of saat ini punya 2 segmen. Yang pertama adalah segmen medium. Ini skalanya untuk printing yang istilahnya karyawannya antara 10 sampai 50 Mas Ade. 50 karyawan, 10 sampai 50 karyawan kita punya produk medium yaitu siap-siap asik itu sama web to print. Sama yang terakhir adalah kita bikin untuk printing yang skalanya besar. Yaitu kita bikin produk yang namanya ERP. Jadi itu sangat kompleks, seperti Jet kemarin meliputi ada dashboard, CRM, Customer Relation Management, terus kemudian ada accounting-nya, jadi ada finance-nya,
Jadi laporan laba rugi, neraca, itu ada semua di sana. Marketing, jadi seandainya dia punya project di luar, itu dia akan order terintegrasi Mas Ade. Misalnya dari tablet, misalnya kayak gitu. Dia bisa bikinkan sales order, kayak gitu. Terus kemudian sampai bagian workflow, stock, gudang, purchasing, itu ada dalam satu ERP, namanya ERP Cloud. Kita bikin produk namanya ERP Cloud. Kebetulan kemarin Jade dari Pak Rahmat, kalau tahu sendiri di Facebook ya, beliau ngambil yang itu. Seperti itu. Kalau di yang kita laku keras kemarin sih yang medium ya. Jadi siap SIP asik itu alhamdulillah paling diterima pasar. Karena rata-rata print shop itu skalanya medium itu 10 sampai 50 karyawan Mas Ade. Kayak gitu. Jadi kita benar-benar punya segmented pelanggan yang kita pikirkan sesuai dari riset kami ketika di lapangan kayak gitu. Kalau yang kecil? Kalau yang kecil kita sebenarnya dalam waktu dekat, insya Allah 1 Juli nanti kita juga akan menggarap segmen itu. Kalau boleh kita kasih bocoran, namanya aplikasinya adalah Print Kasir. Nah, seperti ini. Jadi ada aplikasi namanya Print Kasir Mas Ade. Kayak gini, nanti Anda register. Kayak gini. Ya, dia dapat kode OTP. Nah, dia di sini bisa melakukan penjualan, pembelian, gitu Mas Ade. Terus dia ke supplier itu beli bahan, dia bisa di sini. Penjualan dia jualan ke pelanggan. Terus kemudian ada menu hutang piutang. Jadi kalau pelanggan Anda punya piutang ke Anda bisa cek di sini. Kayak gitu. Terus kemudian Anda punya hutang ke supplier, Anda bisa cek juga di sini. Dan yang keren gini Mas Ade, kita ingin ada sesuatu menu namanya edukasi. Ini adalah kita ingin berkolaborasi juga, gimana caranya printing yang masih skalanya kecil itu bisa dikembangkan menjadi printing yang besar Mas Ade. Betul. Kenapa? Karena pada dasarnya saya sering melihat printing kecil ini kurang mendapat edukasi. Nah, dengan adanya menu edukasi di aplikasi Print Kasir ini, nanti supplier bisa masuk, dia bisa upload video tentang produk-produknya dia mau edukasi bahan juga bisa di menu edukasi ini. Jadi harapan kami printing kecil pun bisa nantinya tumbuh jadi printing yang medium, ya syukur alhamdulillah nanti ada yang bisa tumbuh jadi besar. Seperti itu. Terus kemudian di menu lainnya ini nanti akan kita improvement menu-menu yang bisa diberikan ke produk Print Kasir. Kemudian di sini akun ya soal pengaturan, setup kayak gitu itu ada di menu ini. Seperti itu Mas Adi. Jadi kita sedang mengembangkan namanya aplikasi Print Kasir yang akan kita launch sekitar tanggal 1 Juli nanti. Jadi di semester 2 Mas Adi. Harapannya baik kecil, menengah dan besar juga bisa tumbuh bersama kami gitu. Apalagi yang tadi ada kolaborasi. Benar, supplier juga kita ajak. Jadi supplier bisa masuk ke sini, dia bisa promo, dia bisa ngedukasi pelanggan kita seperti itu. Karena ini untuk printing skala kecil, dia biayanya kami pikirkan agar terjangkau seperti itu. Jadi kayak pengusaha fotokopi, pengetikan atau printing digital printing skala kecil, dia masih punya mesin indoor kayak gitu, cocok sebenarnya pakai ini. Atau dia punya usaha sablon. Nah, ini kerennya lagi gini teman-teman, dia akan ada notifikasi bahwa oh ini loh udah jatuh tempo, dia akan melakukan direct WhatsApp auto reminder ke pelanggan. Jadi Anda nggak perlu lagi nelponin nagih-nagih. Di sini nanti dia akan terintegrasi, dia akan melakukan auto penagihan ke pelanggan sesuai jatuh tempo yang Anda sepakati. Kita dengar jatuh tempo ya sendiri gitu ya. Benar. Jadi mungkin mereka yang ke admin juga. Benar. Ya? Kalau saya ngelihatnya sih gini Mas Ade, kenapa sih kok kita merancangnya di Android atau iOS? Saya berpikir sederhana gini, sebuah printing yang masih memulai itu dia jauh lebih fleksibel. Maksudnya gini, dia akan bisa kesana kemari untuk bikinkan order. Misalnya kayak Mas Ade, asumsi adalah pemilik printing, saya kliennya Mas Ade.
Mas Ade bisa langsung memberikan invoice ke saya, misalnya kayak gini. Set, Mas Ade, Mas ini tagihannya bawa printer kecil, nanti printer kecil yang Bluetooth itu tadi dikasihkan ke saya notanya. Jadi sangat fleksibel. Itulah yang harus kita angkat ke printing yang skala kecil agar dia bisa tumbuh. Karena kalau sudah namanya printing medium atau printing besar, dia nggak mungkin bos mau turun ke lapangan, pasti ada timnya. Kalau kita masih ngerintis, kita harus survive dong sebagai pemilih ya. Betul. Dan survive itu nggak mungkin juga kita harus jinjing komputer atau server gitu kan, konyol namanya. Jadi teman-teman nanti printing itu nggak perlu lagi mikirin server. Nanti kita yang pikirin semua, infrastrukturnya kita yang pikirin. Teman-teman hanya cukup berlangganan di aplikasi ini. Dan kita akan launch nanti tanggal 1 Juli. Oke, 1 Juli teman-teman. 1 Juli. Oke lah. Seperti ini teman-teman. Nanti cukup bawa tablet atau bawa handphone aja juga bisa. Kira-kira nih, Printsoft ini plan ke depan apa tuh? Ya itu tadi, kita mau menggarap segmen printing yang kecil. Kan sekarang saat ini kita medium sama besar. Jadi kami ingin membantu printing kecil juga bisa tumbuh, Mas Ade. Karena saya melihat printing kecil ini juga butuh support biar mereka bisa juga tumbuh jadi gede. Jadi jika Anda merasa printing Anda di bawah 10 karyawan itu masuk dalam segmen ini, kita akan bikin aplikasi namanya Print Kasir. Di situ Anda juga ada menu edukasi supaya bisa masuk di sana untuk mengedukasi tentang produk-produk yang bisa digarap di sana. Sama ini Om Ade, harapannya visi ke depan adalah di tengah pandemi ini dengan adanya misalnya di medium dan enterprise yang skala besar, Anda bisa mengolah data yang ada di sistem Anda untuk pengambilan keputusan yang tepat karena kondisi semakin tidak menentu. Dengan adanya data yang Anda gunakan, Anda akan melangkah lebih tepat. Printsoft diundang oleh Virtual Expo jadi pembicara, Mas Ade. Kita akan bahas soal analisis data di tengah ketidakpastian ekonomi. Di situ mungkin kita bisa sharing, bagi-bagi ilmu. Teman-teman ikut aja di acara itu. Yang kita tanyakan adalah apakah Printsoft juga akan ikut di acara itu juga? Oh ikut. Pasti. Kita salah satu peserta Virtual Expo nanti. Yang paling minat sih. Oke. Setelah ikut nih, untuk meramaikan kira-kira ada nggak kulik-kulikan dikit gitu kan? Oke, gini. Apa ada gitu deh. Nanti buat teman-teman yang ikut di seminar Virtual Expo yang Printsoft berikan isinya tentang pengolahan data dari sistem printing untuk pengambilan keputusan di ketidakpastian ekonomi ini, kita mau bagi-bagi tablet Samsung Tab teman-teman. Jadi nanti syukur kalau yang dapat itu nanti tinggal install aja aplikasinya ketika 1 Juli nanti kita launching program Print Kasir. Betul. Jadi kita bagi tablet, nanti teman-teman tinggal follow Facebook, IG dan subscribe YouTube-nya Printsoft, Mas Ade. Nanti yang sudah verified itu ikut di seminarnya, kita akan melakukan door prize undian. Sama satu lagi teman-teman, nanti buat teman-teman yang merasa printing kecil yang ingin punya sistem di Print Kasir, ketika Anda register di acara Virtual Expo, Anda dapat free 1 printer kasir. Jadi tapi hanya di event Virtual Expo. Berapa hari ini kira-kira? Ada 3 hari nih? 3 harinya. Pokoknya selama tanggal 23, 24, 25 ada free printer ketika Anda register di Print Kasir. Nanti ketika kita launch, kita akan berikan printer itu. Jadi teman-teman cukup register aja. Kayak gitu register, berlangganan 1 bulan, teman-teman sudah dapat printer kasir itu. Harapan kami dari Printsoft, teman-teman printing yang skala kecil, yang punya karyawan 2 atau 3 bisa tumbuh bareng bersama Printsoft. Nah, jadi teman-teman, jadi di tanggal 23 sampai 25 jangan lupa berkunjung ke booth-nya beliau Printsoft. Yang tadi ada gini-gini tadi, ini kalau datang. Iya benar. Sama ikut seminarnya. Seminarnya apa lagi? Jadi kalau di booth tadi ada bagi-bagi, juga ada edukasi. Kalau di seminarnya dapat tablet, lagi. Ya dapat ilmu juga, dapat tablet juga nih di Indi. Tapi ya itu tadi ya harus follow Facebook, IG sama subscribe Printsoft di YouTube-nya. Semua di follow, semua diikutin. Nanti diundi. Soalnya memang nggak ada ruginya untuk Printsoft. Ya benar. Di situ ilmu semua bro. Kita udah mulai digital.
Benar. Bukan meninggalkan konvensional. Benar. Cuma saatnya memang berubah. Benar. Iya kan, oke deh. Pokoknya kan ditunggu di Virtual Expo. Prince of hadir di situ. Oke. Kita party bareng-bareng lah ya. Siap. Karena offline belum ada, jadi online dulu. Online dulu teman-teman. Oke, untuk siang hari ini cukup pembicaraan dengan Prince of Goreng Om Davi, CEO-nya. Mungkin akan ketemu di hari-hari berikutnya dengan benar di Virtual Expo-nya. Dengan Virtual Expo-nya kita harus semangat walaupun pandemi ini sedikit ya, banyak betul-betul mengganggu banget gitu loh. Iya benar. Oke teman-teman, saya pamit dulu. Kita Digimax. Ya, terima kasih. Saya dari Davi Prince of. Ucapkan terima kasih ke Vertical Digimax. Oke, sampai jumpa. Ya, dadah. Bye.